ke masjid ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, ini pertemuan kedua dari bulan ini, melanjutkan kajian tentang persiapan bulan Ramadan. Kali ini kita akan membahas buku tanya jawab ringan dan aktual seputar sholat, seputar puasa. Tanya jawab ringan dan aktual seputar puasa. Ini buku saya pertama kali ketika pulang dari Mesir ya, tahun 2008 ya. 2007, 2008. Makanya bukunya sudah habis, sudah lama. Sebenarnya maunya kita nampakkan, ada sedikit kesalahan teknis, jadi nggak bisa dinampakkan buku ini. Isinya tentang tanya jawab seputar puasa, ya. Ringan dan aktual, artinya sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan keadaan kita pada waktu itu 2008, ini sudah 2025, jadi sekitar ya hampir 20 tahun ya. Jadi mungkin banyak perkembangan baru yang mungkin tidak tercover dalam buku ini ya. Minimal pada hadirin rahimakumullah ya, kita akan menyampaikan beberapa hal dari bagian buku ini. Tidak mungkin semuanya disampaikan, karena sebagian tentang puasa sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu ya, pada ba'dal maghrib ya. Kita menyampaikan sisa daripada hal-hal yang belum dibahas ya. Saya kepingin mengurutkan yang ada dalam buku ini. Di sini ada tema hal yang dimakruhkan ketika puasa. Hal yang dimakruhkan ketika puasa. Makruh itu ada dua, makruh tahrimiyan, karahah tahrimiyah, dan makruh tanzihiyan. Dalam mazhab Syafi'i juga disebutkan seperti itu. Tapi nampaknya di sini adalah makruh tanzihiyan, makruh yang dibenci oleh syariat tetapi tidak sampai pada derajat haram. Walaupun dalam Al-Quran sendiri kata makruh lebih kepada haram, sebagaimana di dalam surat Al-Isra, kullu dzalika kana sayyuhu inda rabbika makruha. Ya, makruha di ayat ini haram. Semua yang disebut di atas, dari berzina ya, kemudian memakan harta anak yatim, membunuh orang ya, dan seterusnya, itu semua adalah inda rabbika makruha, semuanya di sisi Allah adalah makruh. Makruh artinya haram. Jadi adalah istilah yang disebut oleh ahli fikih, tetapi kemudian istilah ini kadang-kadang berbeda antara zaman dahulu dengan zaman sekarang ya. Imam Syafi'i atau Imam Malik ketika mengatakan ana akrahu, saya tidak suka hukum itu, saya memakruhkan, maksudnya mengharamkan ya, sesuai dengan istilah dalam Al-Quran. Tapi kemudian ilmu berkembang ya, kemudian makruh menjadi istilah sebagian besar ulama bahwa makruh itu ada sesuatu yang bila dikerjakan itu tidak berdosa, jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Kemudian haram adalah sesuatu yang jika dikerjakan mendapatkan dosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Kemudian nanti akan berkembang juga istilah sebagian ulama seperti Abu Hanifah membedakan antara haram yang ada di dalam Al-Quran dan haram yang ada di dalam hadis, tingkatannya berbeda. Makanya beliau dan madhabnya membedakan antara fardu dengan wajib. Fardu itu jika dalilnya kuat, qat'i ya, seperti puasa ini hukumnya fardu bukan wajib. Sholat fardu 5 waktu bukan sholat wajib ya. Kalau fardu dari Al-Quran, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini dalilnya Al-Quran, nasnya jelas, maka puasa hukumnya fardu bukan wajib.
menurut istilah Abu Hanifah. Jadi sebenarnya ilmu itu tergantung kepada siapa yang menyusun, ya. Sehingga muncullah beberapa istilah yang kadang berbeda menurut sebagian ulama dan berbeda di dalam pandangan kita, ya. Tapi intinya sama. Sebagaimana nanti ada yang menanyakan, Ustadz, bukankah wajib, fardu, makro, haram, ya, sunnah, itu tidak ada pada zaman sahabat. Tidak ada pada zaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena zaman sahabat langsung memahami apa yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu ilmu-ilmu yang detail itu. Ilmu yang mendetail ini dibutuhkan ketika orang semakin banyak, orang Islam semakin meluas, ya, banyak orang awam, banyak orang-orang yang bukan orang Arab, ya, maka para ulama menyusun ilmu-ilmu tersebut agar lebih mudah. Jadi jangan kemudian sedikit-sedikit zaman sahabat ada atau tidak ada. Lah, ilmu ini, tanya jawab tentang puasa juga nggak ada, ya, pada zaman sahabat. Kuliah subuh juga nggak ada pada zaman sahabat, ya. Kemudian muncullah kuliah subuh dan seterusnya. Jadi zaman berkembang, Islam itu akan bisa, atau zaman itu akan disesuaikan dengan Islam. Jadi Islam itu mengikuti perkembangan zaman, ya, dan hukum-hukumnya sangat fleksibel. Ini yang kita butuhkan di dalam menyikapi beberapa kejadian zaman sekarang, ya, bagaimana hukumnya secara fikih. Kita kembali kepada hal yang dimakruhkan ketika puasa. Pertanyaannya, karena bukunya tanya jawab, katanya ada beberapa perbuatan yang kalau dikerjakan sebenarnya tidak membatalkan puasa, tetapi dianjurkan untuk ditinggalkan dan dibenci ketika melakukannya. Apa saja itu? Jawabannya, ya, ada beberapa hal, tapi dibagi menjadi: pertama, perbuatan-perbuatan yang kalau dikerjakan secara hukum tidak membatalkan puasa, tetapi diwajibkan untuk ditinggalkan sama sekali karena akan mengurangi atau bahkan bisa menghapus pahala puasa. Di sini ada satu kaidah bahwa harus dibedakan antara sah dan hilangnya pahala. Orang yang sholat, ya, sesuai dengan syarat dan rukun, syaratnya ada, umpamanya ada 5 atau ada 6 menurut mazhab Syafi'i, ya, rukunnya ada 18. Kalau orang sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka sholatnya sah secara fikih. Artinya orang itu sudah mengerjakan kewajiban. Tetapi manakala niatnya tidak ikhlas karena Allah, niatnya karena riya, karena sum'ah, karena kepingin dapat pujian dari orang lain, maka tidak mendapatkan pahala. Di sini bedanya antara sah dan berpahala. Tidak setiap yang sah itu berpahala, tapi yang setiap berpahala pasti sah. Makanya kadang-kadang kita sama-sama sholat, sama-sama di shop pertama atau shop kedua, sama-sama sholat, tapi yang satu mendapatkan pahala 90%, yang satu mendapatkan pahala 60%, yang satu hanya mendapatkan pahala 10%. Sama-sama sah sholatnya, tapi pahalanya berbeda tergantung kepada kekhusyuan dan keikhlasan. Itu para hadirin, ini fikih, ya. Oleh karena itu sebagian ulama, ya, kemudian menggabungkan antara, ya, keabsahan dengan pahala, atau menggabungkan antara larangan dan tidak sahnya sesuatu. Contoh, di dalam masalah jual beli umpamanya, bagaimana hukum jual beli pada waktu azan Jumat? Ada sebagian mengatakan hukum jual beli pada hari Jumat tidak boleh. Iya, tidak boleh, hukumnya haram. Tetapi kalau dia tetap jual beli, sah enggak jual belinya? Karena jual beli pada hari Jumat itu dilarang
dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikril wa dzarul bai'. Di sini jelas kalau engkau mendengar azan Jumat ya dikumandangkan maka segera ke masjid dan tinggalkan jual beli. Ini kan larangan meninggalkan jual beli. Berarti tidak boleh barang saya berjual beli berarti telah melanggar larangan Allah, dosa. Tetapi apakah jual belinya sah? Sebagian ulama mengatakan karena ini manhiyun anhu, ahli usul fikih mengatakan ya semua yang dilarang itu menunjukkan ala fasadil manhi, ya. Menunjukkan bahwa setiap yang dilarang itu pasti rusak, pasti tidak sah. Tapi sebagian besar ulama mengatakan bahwa walaupun ini dilarang, selama itu sesuai dengan syarat dan rukunnya, sah jual belinya, dosa orangnya tapi sah jual belinya. Berarti ada dua hal yang berbeda. Sebagaimana orang kalau korupsi ya kemudian pergi untuk umroh dan haji, maka jika syarat dan rukunnya terpenuhi, haji dan umrohnya sah. Tetapi dia berdosa dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu bersih, tidak akan menerima kecuali dari uang yang sah, uang yang suci, uang yang halal. Itu pembahasan fikih. Maka di sini kita ulangi di sini kita katakan lagi bahwa ada perbuatan-perbuatan yang memang itu tidak haram ya, tetapi sebaiknya ditinggalkan ya, karena akan mengurangi atau menghapus pahala tapi sah, menghapus pahala tapi sah ya. Contohnya di sini ada beberapa poin. Satu, membicarakan kejelekan orang lain alias ghibah. Dia puasa tapi ghibah terus, ya kan sah puasa? Ya sah, dia sudah gugur kewajibannya, cuma pahalanya menguap. Bertengkar dan berkelahi ya, puasa tapi tengkar ya, itu pahalanya berkurang. Bohong, pacaran, kalau anak-anak muda puasa masih goncengan ya, dengan orang yang bukan mahramnya, atau perbuatan maksiat lain yang tidak membatalkan puasa tapi mengurangi pahala puasa atau menghapus pahala puasa. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab fa in jika dia fa'in amarau ya au qatalahu falyakul inni shaim ya, jika dia diajak untuk ya, bertengkar atau ada orang menyerangnya, maka katakanlah saya berpuasa. Rawahu Bukhari dan Muslim ya. Jika ada seorang fa in imru'un sabahu, jika ada seseorang yang mencelanya, au qatalahu falyakul inni shaim. Jika ada seseorang yang mencelanya, sabahu au qatalahu falyakul inni shaim. Ya. Kemudian ada hadis lain, wa rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Dan ada sebagian orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasa kecuali lapar dan dahaga, karena tadi tengkar ya, karena pacaran, karena ghibah, karena berbuat maksiat. Memang puasanya sah tetapi pahalanya tidak nyampe. Saya teringat dengan hadis yang sangat penting dalam hal ini para hadirin rahimakumullah. Itu hadis yang sahih ya, menyatakan bahwa man shoma ramadhana imanan wahtisaban, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ini pentingnya kita pegang nih. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan, ini bagian daripada Islam. Karena Islam itu, rukun Islam itu menunjukkan
kegiatan secara lahir. Islam itu kegiatan lahir yang bisa dilihat orang. Man shoma Ramadannya, rukun Islam yang keempat atau yang ketiga adalah puasa Ramadan. Imanan wahtisaban, rukun iman. Rukun iman ada 6. Maka waqalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, dalam surat Al-Hujurat. Orang Arab, orang Badui, orang kampung mengatakan kami telah beriman. Katakanlah, wahai Muhammad, kamu belum beriman, tapi kamu baru Islam. Apa bedanya Islam dengan iman? Islam itu ya dia sholat, dia baca Al-Quran, dia puasa, dia haji, dia umroh, itu Islam. Tapi apakah di dalam Islamnya itu ada keimanan? Apakah dalam haji, dalam puasa itu ada keimanan atau tidak? Karena kalau cuma haji, cuma puasa, cuma sholat, itu semua orang juga bisa. Orang munafik pun mengerjakan puasa. Bahkan orang munafik kadang hajinya tiap tahun, umrohnya tiap bulan. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik itu, kalau sholat itu samping belakangnya Nabi Muhammad SAW dan salaman sama Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi dia munafik. Ya, dia puasa, dia sholat, bahkan berjihad di jalan Allah, tapi hatinya tidak ada keimanan, maka masuk neraka jahanam. Nah, sebagian besar umat Islam ini baru taraf Islam. Ya, jadi mengerjakan sesuatu secara zahir, secara lahirnya. Imannya tergantung, ada yang imannya kuat, ada yang imannya lemah. Makanya imanan wahtisaban, barang siapa yang puasa bulan Ramadan disertai dengan keimanan dan niat untuk mencari pahala di sisi Allah, maka dia akan mendapatkan ampunan dari seluruh dosa-dosanya masa lalu. Nah, di sini dikatakan bahwa ampunan itu muncul karena Islam atau karena iman. Pada diri, ampunan Allah kepada seorang yang puasa karena apa? Karena imanan wahtisaban, karena ada iman di dalam hatinya dan dia mencari ridha Allah, dia hanya ikhlas karena Allah, itu yang dapat pahala. Nah, maka pada rahimakumullah, marilah kita ke depan bisa berpuasa karena memang melaksanakan perintah Allah dan karena niatnya mencari pahala di sisi Allah, bukan karena ikut-ikutan. Ya, itu akan menentukan pahala kita. Kalau sholat, khusyuknya kita itu berapa persen, itu yang menentukan pahala, bukan masalah sah. Maka dibedakan antara fikih dengan akidah, fikih dengan keimanan. Fikih melihat lahirnya, kalau akidah, kalau keimanan melihat dalam hatinya. Yang diberikan pahala itu yang imannya benar, yang ikhlas. Maka itulah makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah itu menunjukkan keikhlasan. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah menunjukkan fikih. Karena syarat diterimanya amal itu ada dua, ya, ikhlas dan mutabah. Ikhlas itu keyakinan kepada Allah, ikhlas. Mutabah itu fikih. Jadi fikih itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita ingin diterima puasa kita harus dua-duanya, Pak. Tahu hukumnya, tapi juga harus ikhlas. Baik, saya kembali ke sini. Yang kedua, perbuatan yang tidak membatalkan puasa tetapi dianjurkan untuk ditinggalkan, sebaiknya dia harus berhati-hati ketika mengerjakannya karena takut membatalkan puasa. Seperti apa? Kalau tadi gini, kelompok pertama yang dimakruhkan tadi adalah maksiat, baik itu dikerjakan pada bulan Ramadan maupun bukan bulan Ramadan. Kalau ini dikerjakan pada bulan Ramadan, maka pasti akan mengurangi, cuma tidak membatalkan. Oleh karena itu sebaiknya atau harus ditinggalkan. Yang kedua ini tidak, yang kedua ini sesuatu yang mubah, bukan maksiat, makruh, karena khawatir membatalkan puasa. Bisa dipahami, Pak, ya? Kelompok pertama, kelompok perbuatan maksiat.
yang akan menjadikan kita berdosa ketika mengerjakannya dan mengurangi pahala. Kelompok kedua ini perbuatan yang bukan maksiat tetapi juga mengurangi atau akan membatalkan puasa. Apa itu? Contohnya gosok gigi. Gosok gigi dosa enggak? Halo? Gosok gigi bukan enggak dosa, bahkan disunahkan supaya giginya bersih, kan gitu. Karena Islam itu menyuruh kita untuk bersih, an-nadzafatu minal iman. Ya. Gosok gigi pada siang hari Ramadan. Itu kalau bukan Ramadan disunahkan, tapi pada bulan Ramadan dimakruhkan. Karena apa? Gosok gigi pakai odolnya wangi, ya enak semerbak. Tapi kalau dipakai di siang hari, biasanya juga jarang gosok gigi. Ketika pada bulan Ramadan, gosok gigi 5 kali. Habis subuh, habis duhur, habis asar. Ini bisa membatalkan puasa kalau tertelan, maka batal puasanya. Ya. Atau minimal dia menikmatin, itu sudah mengurangi subhat bahasanya. Maka tinggalkan gosok gigi dengan odol. Kalau mau gosok gigi tanpa odol, gitu, tanpa odol, atau pakai siwak. Ya. Siwak itu kadang-kadang juga masalah. Kenapa? Ada serat-seratnya itu yang kadang-kadang ya masuk ke mulut kita. Maka itu harus ditinggalkan, ya, karena menyebabkan atau bisa menyebabkan batalnya puasa. Yang kedua, mencicipi makanan. Nah, ini mencicipi makanan boleh, bukan maksiat, tetapi kalau dilakukan pada bulan Ramadan, maka bisa menyebabkan batalnya puasa kalau tertelan. Ya, kan kata ibu-ibu, mencicipkan cuma di lidah, memang di lidah, lama-lama nikmat, akhirnya ditelan. Oleh karena itu, terus kalau masak gimana? Nah, masaknya malam hari, makanya di waktu berbuka. Atau yang masak adalah orang yang sudah ahli masak, ya, tidak perlu pakai perasaan saja, tidak perlu dicicipin. Ini justru pada bulan Ramadan yang masak anaknya baru belajar, cicipi terus, kurang asin, terus diberi, kalau terlalu asin, terlalu manis, nyicipinya sekali masak 5 kali nyicipin. Itu kan bukan ahlinya, jangan masak kalau bukan ahli, serahkan kepada yang ahli. Nah, itu. Jadi jangan mencicipi makanan, ya. Walaupun itu kalau hati-hati tidak membatalkan puasa kalau terpaksa, ya. Yang ketiga apa? Berkumur-kumur. Loh, bukannya kalau kita berwudu berkumur-kumur? Iya, berkumur-kumur. Tetapi ketika pada bulan Ramadan, siang bulan Ramadan, jangan terlalu sering dan berlebihan dalam berkumur-kumur. Karena panas, ya, terus berkumur terus. Ngapain wudunya lama kali? Karena berkumur-kumur terus, ya. Lah, itu menyebabkan masuknya air ke dalam tenggorokan dan bisa batal puasanya para hadirin. Kalau mau berkumur-kumur ya sekarang, sebelum Ramadan berkumur-kumurlah sebanyak-banyaknya, kalaupun diminum sebelum Ramadan. Tapi kalau udah Ramadan siang hari, kumur-kumurnya sekedar menjadi sunnah ketika berwudu. Para ulama mengatakan berkumur-kumur bukan rukun wudu, tapi sunnah. Ditinggalkan tidak apa-apa. Tidak berdosa, apalagi kalau ingin menghindari supaya tidak batal puasanya. Tetapi sebaiknya bukan ditinggalkan, dilakukan sekedarnya, jangan berlebihan karena takut membatalkan puasa. Yang kelima apa? Mencabut gigi. Kalau mencabut gigi sekarang, jangan pas Ramadan malah daftar ke dokter gigi. Kenapa? Karena ketika mencabut gigi dikhawatirkan darah yang keluar dari gusi akan tertelan. Keenam, berenang pada siang bulan dan menyelam lagi. Enggak benar.
7. Suntik dan infus. Ya. Suntik dan infus para ulama zaman dahulu dengan zaman sekarang berbeda-beda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan suntik secara umum membatalkan puasa. Nah, kalau madzhab Syafi'i pernah kita bahas kemarin. Kalau infus, para ulama juga berbeda pendapat. Saya lihat ulama Saudi dengan ulama Mesir beda. Kalau ulama Saudi cenderung infus itu membatalkan puasa karena memasukkan sesuatu yang membuat orang kenyang. Tapi kalau ulama Mesir, sebagian ulama Mesir mengatakan infus tidak membatalkan puasa karena itu bukan makan. Ya, bukan makan. Itu menyuntik sesuatu untuk masukkan zat-zat dalam tubuh. Ya, karena yang membatalkan puasa itu makan dan minum yang ada syahwatnya. Yang 9, donor darah secara berlebihan. Donor darah juga para ulama berbeda pendapat. Donor darah. Ya. Makanya daripada kita itu masuk dalam wilayah syubhat, walaupun sebagian membolehkan, sebaiknya ditinggalkan. Kalau mau donor darah itu ya nanti habis berbuka. Karena donor darah, seandainya donor darah itu tidak membatalkan puasa menurut sebagian ulama, maka donor darah itu bisa membuat orang lemes. Kalau membuat orang lemes akhirnya ya dia membutuhkan air, akhirnya dia batal puasanya. Makanya donor darah sebaiknya ditinggalkan, ya, walaupun sebagian mengatakan itu tidak membatalkan puasa. Ya, berikutnya, Ustadz, apakah betul tidur orang puasa itu berpahala? Sama, apakah tidur orang yang sedang mendengar kajian itu berpahala? Gitu kan? Ya. Karena begini, orang awam itu kadang-kadang ya tidur itu berpahala karena ada hadis. Ya. Jadi mereka dengar hadis dari seseorang bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, naumus shaim ibadatun wa sukutuhu tasbihun. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Pernah dengar nih Pak ya? Tidurnya orang puasa itu ibadah dan diamnya tasbih. Ini dinisbahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ya itu bukan hadis. Hadisnya itu maudhu. Maudhu itu palsu. Maudhu itu dibuat orang, tidak ada sanadnya, tidak ada dalam buku-buku hadis, baik buku-buku hadis yang besar maupun yang kecil. Artinya buku hadis yang yang terkenal maupun tidak terkenal nggak ada. Jadi dibuat oleh manusia. Rasul tidak pernah bersabda seperti itu. Jadi nggak benar kalau tidurnya orang puasa itu ibadah dalam arti itu hadis. Tetapi jika dia tidur pada waktu puasa nanti, Bapak kan tidur biasanya kan, tidur pagi, tidur siang. Biasanya kalau orang hari libur, apalagi tanggal malam 10 terakhir bulan Ramadan, karena malamnya begadang, habis subuhnya tidur. Benar kan Pak? Sebenarnya gaya seperti ini enggak benar juga ya. Saya tidak mendengar Rasulullah SAW itu ketika sholat tahajud malam hari kemudian paginya tidur, itu enggak nampaknya. Kecuali tidur kailulah. Kailulah itu tidur sebentar menjelang siang hari sebelum zuhur, tidak batas subuh. Karena menurut ya ajaran Islam secara umum batas subuh itu tidak disunahkan. Tidur baik dia tahajud atau enggak tahajud, baik Ramadan maupun enggak Ramadan. Tetapi menjadi kebiasaan dengan dalil, saya kan tahajud tadi malam, maka batas subuh tidur. Hatta kalau pengajian ngantuk-ngantuk tuh kalau kuliah subuh pada waktu Ramadan, ya kan? Apalagi di 10 terakhir bulan Ramadan, itu dipastikan rata-rata ngantuk karena begadang. Oleh karena itu pada rahimakumullah, ini sebagai masukan untuk kita semuanya bahwa sebenarnya ibadah pada bulan Ramadan, walaupun itu 10 terakhir bulan Ramadan, itu tidak boleh begadang kecuali ada waktu jeda istirahat. Umpamanya istirahatnya ba'da isya, karena Rasulullah SAW itu kebiasaan beliau itu kalau ba'da isya tidak ngobrol.
tidak ziarah, tidak jalan-jalan, apalagi makan-makan di warung itu tidak. Jadi tidur. Nanti malamnya bangun jam 1 ya, jam 11, jam 12 bangun sampai subuh. Makanya paginya subuh itu nggak ngantuk. Beda dengan kita. Udah malamnya begadang, makan-makan, minum-minum karena merasa ini berbuka, balas dendam karena tadi puasa. Ya, habis itu dia begadang dengan dalih ini malam Lailatul Qadar. Ketika pagi hari, ketika rukuk itu mau jatuh-jatuh. Ketika sujud tuh nggak bangun-bangun. Ya, kenapa? Karena dia ngantuk mengejar tahajud. Loh, sekarang kita katakan, mana lebih penting sholat subuh atau sholat tahajud? Penting mana, Pak? Subuh. Orang sekarang salah dalam membedakan, memprioritaskan. Jadi salah prioritas. Sunnahnya dikejar, wajibnya ditinggal. Mendingan kita malamnya tidur, tapi subuhnya seger. Ya, itu wajib. Sholat subuh itu sholat yang paling afdol di antara sholat 5 waktu. Ini sholat tahajud. Maka kalau mau sholat tahajud, sholatlah tahajud yang tidak mengganggu sholat subuh. Sholat tahajud yang tidak mengganggu sholat subuh. Kalau mau tidur silakan ba'da subuh, minimal ba'da syuruk, tapi sebentar saja. Jangan lama tidur sampai zuhur baru bangun. Mentang-mentang itu puasa. Lah ini kan nggak sehat. Makanya banyak orang yang kemudian habis Ramadan ketika Syawal banyak yang sakit. Kenapa? Ya karena tidak begadang, makan nggak teratur dan sebagainya. Lah Islam tidak mengajari seperti itu. Puasa itu tidak menyebabkan orang itu sakit. Yang menyebabkan sakit itu karena kita pola hidupnya, pola puasanya tidak benar. Ya. Makanya begini para hadirin, tidur itu bisa menjadi berpahala bukan karena hadis yang dhaif. Kalau dia berniat untuk ibadah, maksudnya gini, saya tidur siang. Kenapa tidur siang? Supaya malamnya sholat taraweh dan sholat tahajudnya bisa tenang, bisa khusyuk, tidak ngantuk. Maka orang yang tidur semacam itu berpahala karena niat kepengen menguatkan ibadah sholat, bukan karena hadis. Jadi sini ada dua, Pak, ya. Kadang-kadang ada satu masalah berpahala bukan karena hadis, karena hadisnya dhaif. Ini persis seperti masalah mengadzani bayi yang baru lahir. Itu disunahkan mengadzanin di telinga kanan dan mengiqomati dari telinga kiri. Bukan karena hadis, karena hadisnya sebagian ulama mendhaifkan bahwa yang isinya perintah untuk mengadzanin bayi yang baru lahir dari telinga kanan dan mengiqomati dari telinga kiri. Sebagian ulama mengatakan dhaif. Maka dasarnya bukan hadis, dasarnya adalah dalil lain, ya, yang merintahkan kita untuk mengajarkan atau menanamkan pada diri anak kalimat thayyibah, yaitu kita perdengarkan pertama kali di telinga anak itu kalimat tauhid, ya, yaitu pada kalimat-kalimat yang ada dalam adzan dan iqamat, kalimat tauhid. Dasarnya itu, bukan dasarnya hadis. Hampir sama di sini, tidur itu bagus untuk orang puasa karena diniatkan ibadah malam hari supaya kuat, bukan karena hadis, karena hadisnya maudhu. Atau dia tidur itu supaya tidak maksiat. Jadi orang tidur itu berpahala jika niatnya, daripada saya yang gibah, daripada saya ngomong ngalur ngidul yang nanti malah dosa, mendingan saya tidur. Nah, itu berpahala. Jadi tidur menghindari maksiat itu boleh. Makanya Ashabul Kahfi tidur selama 309 tahun. Kenapa itu? Itu untuk menghindari maksiat. Karena mereka dipaksa untuk pindah agama, dipaksa untuk menyembah berhala. Mereka kabur ke gua. Di situ mereka ditidurkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau enggak tidur itu bingung nyari makannya di mana. Karena kan semuanya diblokir itu kan. Enggak bisa kemana-mana. Dalam gua tidak ada toiletnya, tidak ada airnya, tidak ada kipas anginnya, tidak ada makanan, karena mereka dicari oleh
oleh pasukan di negara itu. Maka cara Allah yang paling efektif adalah tidur. Jadi tidur itu tidak perlu ke toilet, tidak perlu makan, tidak perlu kipas angin, tidak perlu AC dan sebagainya selama 309 tahun. Mukjizat tidur di situ para hadirin rahimakumullah. Kalau kita bicara masalah tidur itu banyak sekali. Dalam surat Al-Anfal disebutkan bahwa tidur itu id yughashikumun nu'asa amanatan minhu. Surat Al-Anfal ayat 11. Tidur pada perang Badar itu manfaat karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu paginya diberitahu atau malamnya diberitahu bahwa paginya akan bertempur dengan pasukan reguler yang teratur, yang senjatanya lengkap, ya, pasukan terlatih jumlahnya 1000 orang. Sedang mereka tidak siap perang, tidak membawa senjata, tidak siap mental, karena datang ke Badar itu tujuannya mencegat kafilah dagang. Tiba-tiba disuruh perang mendadak. Maka mereka sebenarnya tidak, mentalnya enggak siap. Daripada pusing, stres dan sebagainya, Allah tidurkan. Nah, ini manfaat tidur. Id yughashikumun nu'asa amanatan minhu. Allah itu mentidurkan orang, menidurkan orang supaya orang itu tenang dan nyaman. Gitu Pak ya. Jadi kalau Bapak punya utang, punya masalah, tidur aja ya. Itu udah insya Allah tenang. Tapi habis tidur mikir lagi. Kadang-kadang orang tuh nggak bisa tidur, itu tersiksa Pak. Jadi tidur itu alhamdulillah itu manfaat. Tapi kalau kebanyakan jadi nggak baik pada rahimakumullah. Jadi istilahnya kalau ditanya apakah tidur itu ibadah? Iya ibadah jika diniatkan karena Allah, diniatkan untuk menghindari daripada maksiat dan diniatkan untuk mencari ketenangan, maka itu menjadi berpahala. Bukan karena hadis, karena hadisnya dhaif. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah benar ada hadis yang menyatakan bahwa amalan wajib pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya, sedangkan amalan sunnah akan disamakan dengan amalan yang wajib? Ini sering beredar di mana-mana, ya, termasuk di Bekasi ini. Makanya kita bacakan nih jawabannya. Memang benar ada riwayat yang menjelaskan bahwa amalan wajib pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan dan amalan sunnah akan dianggap amalan wajib, sama dengan amalan wajib. Hadisnya sebagai berikut, ya. Ini hadis apakah sahih atau tidak sahih, kita lihat dulu. Ya, bunyinya begini. Wa man taqarraba fihi bi khislatin kana kaman ada faridatan fi ma siwah. Barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan sunnah, ya, pada bulan Ramadan, ya, kaman ada faridatan fi ma siwah, pahalanya seperti dia melakukan kewajiban. Kalau dia sholat sunat 4 rakaat dianggap pahalanya sama dengan sholat wajib, begitu. Waman ada faridatan fihi karena kaman ada sab'ina faridatan fi masiwah. Barang siapa mengerjakan pekerjaan wajib kayak sholat subuh tadi, kalau bulan Ramadan kata hadis ini seperti pahalanya seperti 70 kewajiban selain bulan Ramadan. Jadi sholat 2 rakaat subuh pada bulan Ramadan di Masjid Al-Ihsan pahalanya 70 kali sholat subuh di masjid lain selain Ramadan. Bisa dipahami Pak? Ini hadisnya mungkar, tahu mungkar Pak? Hadisnya mungkar, sanadnya tidak ada. Nah, dari mana hadisnya ini? Dicari di buku-buku hadis nggak ada. Yang ada itu adalah sholat di Masjidil Haram Mekah, pahalanya seperti 100.000 kali sholat di Masjid Al-Ihsan. Nah, sholat di Madinah Munawwarah di Masjid Nabawi itu sama dengan pahalanya 1000 kali, ya, sholat di masjid lain. Sholat di Masjidil Aqsa pahalanya 500 kali lipat daripada sholat. Itu yang ada seperti itu. Kalau Ramadan sholatnya 70 kali lipat itu nggak ada dari mana, jangan buat-buat.
Ya, memang pahalanya dilipatkan, cuma enggak dijelaskan 70 kali lipat seperti itu, enggak ada. Intinya Ramadan itu pahalanya berlipat-lipat, cuma enggak dijelaskan lipatan berapa. Yang ada dalilnya adalah Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, itu aja. Yang lain ya tergantung Allah SWT melipat gandakan. Berlipat gandakan insya Allah, cuman berapa terserah Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu kalau ingin nyari pahala itu ya serahkan sama Allah SWT. Kadang kita itu kan ngejar pahala. Kayak begini saya tambahkan ini fikih sekaligus penguatan pensucian jiwa. Jadi begini, banyak orang yang pada bulan Ramadan mengejar pahala khatam 5 kali, 6 kali, 7 kali, 10 kali. Bacaannya kenapa bacakan cepet? Biar khatam Ustadz. Itu namanya beribadah memburu pahala. Karena alif, lam, mim, alif 10, lam 10, mim 10, 30. Kalau bismillahirrahmanirrahim 17, kali 10, 1, 7. Jadi ngitung pahala. Quran 6.666 ayat, berarti kali 10 berapa itu? 6.000 berarti 60.600. Nah, begitu terus dia ngitung pahala, dikalkulasi nanti di surga saya pahalanya sekian juta pahala. Hadirin rahimakumullah. Ya, itu boleh ngejar pahala, tapi jangan lupa kualitasnya. Itu kuantitas. Padahal yang lebih penting adalah kualitas. Coba, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah itu kepingin dari kita itu siapa yang paling baik kualitas amalnya, bukan kuantitas. Aksarukum amala enggak ada di situ. Liyabluwakum ayyukum aksaru, bukan banyaknya pahala itu, Pak, bukan banyaknya perbuatan itu, tapi baik atau tidak, berkualitas atau tidak. Kayak kita mau beli sesuatu, Pak, ya, beli baju, beli sepatu, beli apalah. Kadang-kadang ada orang yang penting banyak, ada orang enggak, yang penting berkualitas. Karena barang itu lebih awet, lebih bagus, lebih enak, lebih nyaman dipakai daripada murah tapi banyak tapi tidak berkualitas. Begitu juga dalam ibadah Ramadan. Jangan mengejar kuantitas, tapi kejarlah kuantitas. Kalau membaca Al-Quran, makanya kita usulkan kalau membaca Al-Quran ya bolehlah khatam, tapi nggak usahlah banyak-banyak khatamnya harus 20 kali, 10 kali, 1 kali aja udah bagus itu. Tetapi bacaannya harus benar, kan begitu. Yang kedua, ditadaburi, kan tujuan Al-Quran itu diturunkan bukan untuk dibaca enggak, tapi supaya ditadaburi. Ya, kitabun anzalnau ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadzakkaru ulul albab, dalam surat Shad ayat 29. Ya. Jadi kitab ini diturunkan untuk diambil keberkahannya, untuk ditadaburi dan supaya dipelajari hal dan haramnya. Oleh karena itu kita usulkan sama jamaah ya, untuk kita juga bahwa kalau bisa setiap Ramadan itu ada target hafalan. Lah orang yang menghafalkan itu jauh pahalanya jauh daripada yang hanya membaca, Pak. Begini, Pak, teorinya ini saya sampaikan di sebagian tempat ya. Kalau Bapak membaca 30 juz, itu kan 30 juz ya. Mendingan Bapak membaca 1 lembar 30 kali. Kan sama, 30 kali ini 30 juz, ini 30 kali. Tetapi bedanya yang baca 30 juz cepat itu enggak hafal, lupa lagi. Tapi yang mengulangi 1 lembar, 2 lembar, 1 surat, 2 surat 30 kali lebih, pahalanya sama, cuma dia hafal. Dan Rasulullah SAW itu memberikan pahala atau menawarkan pahala, ya, menyampaikan pahala kepada orang yang hafal Al-Quran, bahwa derajatnya di surga itu di akhir bacaannya, itu khusus yang menghafal Al-Quran. Kenapa para hadirin? Menghafal Al-Quran itu jauh lebih mulia, lebih baik, karena pengulangannya itu banyak banget, usahanya itu lebih sulit daripada sekedar membaca. Oleh karena itu targetnya adalah, pertama, selain baca Al-Quran rutin dari juz awal sampai juz terakhir, juz 30, sisihkanlah waktu untuk menghafal beberapa surat pendek.
diulang-ulang. Ya. Yang kedua, sisihkan waktu untuk mentadaburi dan mengetahui tafsir dari beberapa ayat. Sehingga setiap Ramadan, setiap tahun itu ada perkembangan. Tidak begitu-begitu aja. Kita sudah puasa berapa tahun, Pak? Ada yang sudah puasa 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Ada perkembangan enggak? Gitu-gitu aja terus muter gitu tiap tahun. Enggak ada perkembangan. Pada di dalam hadis atau di dalam asar disebutkan barang siapa ya yang hari ini ya lebih baik daripada hari kemarin, dia orang yang sukses ya. Tetapi barang siapa yang hari ini puasa hari ini sama dengan puasa hari kemarin, dia orang yang rugi, bertambah umur, bertambah ilmu tapi sama aja kualitasnya. Dan barang siapa yang Ramadan tahun ini lebih buruk daripada Ramadan tahun lalu, dia orang yang mal'un. Itu bukan hadis tapi pepatah Arab ya. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk selalu memperbaiki kualitas. Setiap tahun bertambah baik, maka setiap tahun bertambah hafalannya, setiap tahun bertambah tadaburnya, bertambah membaca tafsirnya, sehingga orang itu semakin tahun semakin pintar dan semakin mantap. Bukan sama aja. Itu namanya rutinitas. Kalau kita terjebak pada rutinitas, kita nggak akan maju. Pakai sholat kan rutin ini, cuman ada nggak perkembangannya? Ya, pengajian ini kan rutin. Ada nggak perkembangan untuk yang menyampaikan atau untuk yang mendengar? Rutin, ada rutinitas tapi ada perkembangannya. Makanya sebenarnya dalam amal dalam Islam itu ada 3, Pak. Teratur, terukur, dan terstruktur. Ya. Ramadan oleh teratur lah, oke lah. Ramadan teratur, sholat teratur. Tapi terukur enggak? Kita ngukur enggak? Terus baca Al-Quran, ngukur enggak? Makanya habis subuh berapa juz, ba'da zuhur berapa juz. Karena itu harus terukur. Kemudian kita menghafal setiap ba'da zuhur berapa ayat. Itu kan ada teorinya, Pak. Kemudian terstruktur. Artinya terstruktur itu ya ada ininya, silabusnya dan seterusnya. Itu perlu ya, dari masing-masing dari kita harus setiap tahun evaluasi. Kan ada konsentrasi, ada teori lagi konsentrasi, fokus. Pada bulan Ramadan ini mau membaca Al-Quran, mau apa, fokus, kusuk dalam bahasa syariahnya. Yang kedua apa? Tadi T3 ini K3. Konsentrasi, continue, terus menerus, terakhir dikontrol, evaluasi. Kita sekarang evaluasi nih, Pak. Setiap Ramadan evaluasi, maka perlu dicatat. Ramadan kemarin apa kesalahan kami, ya, kemudian Ramadan sekarang mau apa. Namanya evaluasi. Evaluasi itu penting. Dan setiap kali kita ada evaluasi. Gitu, Pak. Ya, enggak sekedar kita tahu hukum, tapi juga meningkatkan kualitas bulan Ramadan. Ini tadi muncul seperti ini gara-gara pertanyaan tadi masalah ngejar pahala ya. Ini kan apakah benar ya bahwa Ramadan itu pahalanya 70 kali lipat? Nah, kita katakan tidak benar hadisnya. Hadisnya mungkar, tetapi secara umum pahalanya memang berlipat, cuman penekannya pada kualitas bukan kuantitas. Ya. Ini sudah suruh kita dia. Sudah? Sudah. Baik, karena sudah suruh dan ini forumnya tanya jawab, ini masih banyak sebenarnya ya. Cuman karena waktu terbatas mungkin dibuka untuk forum kalau ada tanya jawab sampai 15 menit. Karena sholat syuruk itu termasuk sholat yang dilarang dalam Islam ketika matahari terbit. Tetapi akan boleh kalau sudah tinggi 2,5 meter atau setinggi tombak ya, atau 15 menit setelah syuruk, maka masih ada 15 menit silahkan untuk tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, sebelum pertanyaan disampaikan ada mengawali pertanyaannya, Ustaz. Ya. Bolehkah puasa Senin Kamis sekaligus dengan puasa kodok saat dibarengkan? Baik, masalah kodok puasa ini
ada beberapa masalah. Yang pertama, qadha itu kalau bulan Syawal, ini sekalian mumpung ingat, jadi banyak orang yang kemudian ketika bulan Syawal dia puasa Syawal, ya kan? Padahal ibu-ibu biasanya masih punya utang 7 hari. Sebagian ulama, enggak semuanya ya, mengatakan itu tidak boleh dan tidak berpahala. Karena apa? Karena hadisnya mengatakan man shoma ramadhana, barang siapa puasa Ramadan sudah selesai, summa atba'u sittan min Syawal, kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, fakannama shoma dahar, seakan-akan dia puasa 1 tahun. Ini nanti ada penjelasan sendiri, tapi artinya begini, ini kan orang yang sudah selesai puasa Ramadan, lah yang punya utang itu kan belum selesai. Kok dia sudah Syawal? Yang kedua, prioritasnya salah. Wajib dulu baru sunnah. Ini kan puasa Syawal oke. Mengqadha'nya enggak tahun depan baru mengqadha'. Kan enggak benar. Yang benar adalah mengqadha' dulu baru puasa 6 Syawal. Itu baru dapat pahala puasa setahun. Walaupun sebagian ulama membolehkan, ya, tapi kita lebih mencari yang lebih afdal dan lebih hati-hati. Tetapi yang tadi disebutkan, bagaimana Senin dan Kamis sekaligus mengqadha', para ulama juga berbeda pendapat. Tapi ada yang mengatakan dibolehkan kita mengerjakan satu pekerjaan dengan 2 niat. Banyak contohnya dalam fikih. Contoh lain ya, orang pada hari Jumat dia dalam keadaan junub, ya, maka dia mandi junub sekaligus mandi untuk Jumat. Junubnya wajib, Jumatnya sunnah. Jadi sunnahnya nempel ke wajib, itu dibolehkan. Ada sebagian orang membolehkan ketika punya anak dan 7 hari pas Idul Adha, dia menyembelih ya 1 kambing, yang satu kambing niatnya 2 untuk akikah sekaligus korban. Sebagian orang membolehkan. Termasuk kita masuk masjid ba'da azan subuh, itu niatnya 2. 1 tahiyatul masjid sekaligus sholat 2 rakaat sebelum fajar. Karena tahiyatul masjid itu berhubungan dengan tempat, kemudian sholat 2 rakaat fajar berhubungan dengan waktu. Jadi tidak bertentangan. Makanya Bapak kalau tidak sempat sholat tahiyatul masjid, datang sudah qomat, udah langsung ikut imam, tidak perlu tahiyat masjid, karena langsung ikut imam itu sudah mewakili tahiyatul masjid. Termasuk tadi puasa Senin Kamis sekaligus mengqadha'. Jadi qadha'nya itu dipaskan Senin dan Kamis, itu dibolehkan. Mudah-mudahan pahalanya 2, pahala qadha' dan pahala Senin dan Kamis. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Tapi kok sama-sama wajib, enggak boleh. Sholat subuh, sholat asar sekaligus sholat zuhur, enggak boleh sama-sama wajib. Yang boleh itu kalau yang satu wajib, satu sunnah, atau sama-sama sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Silakan yang lain. Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini batasan kalau tertidur sampai membatalkan wudhu itu Pak. Misalnya kalau waktu pengajian kan tidak sengaja kan kita tertidur Pak. Tertidur terus itu apakah itu langsung membatalkan wudhu? Sama dengan misalnya kita dari maghrib nunggu isya kan tertidur, itu kita apakah harus wajib wudhu lagi? Baik. Tidur seperti apa yang membatalkan wudhu begitu? Ya, baik. Tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur alahai wan naumu alahai ati ghairul mutamak. Itu mutamakin dalam mata Nabi Suhaib disebutkan dalam madzhab Syafi'i bahwa tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur dalam keadaan berbaring, ya, bukan tidur dalam keadaan duduk. Kalau tidur dalam keadaan duduk seperti pengajian seperti ini kan tertidur, banyak yang ngantuk umpamanya. Habis itu dia sholat suruk, boleh enggak? Boleh, karena dia tidurnya dalam keadaan mutamakin, dalam keadaan dia itu nempelkan, mohon maaf, pantatnya di karpet, sehingga kalau ada angin keluar nggak bisa karena ditutup. Tapi ketika dia berbaring itu lepas plos gitu, nggak tahu.
Makanya tidur dalam keadaan duduk itu tidak membatalkan wudhu, sebagaimana sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah nunggu sholat isya, nunggu Rasulullah datang itu 1 jam 2 jam nggak datang, mereka terkantok-kantok gini. Sahabat juga ngantok, tapi ketika qomat langsung berdiri, langsung sholat tanpa wudhu. Oleh karena itu para ulama menjelaskan tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur terlentang, tertidur dalam keadaan tidur beneran gitu. Tapi kalau tidur dalam keadaan duduk, tidur ayam, maka itu tidak membatalkan wudhu insya Allah. Gitu Pak ya. Ada yang lain? Silakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, kan kalau pengajian ini wajib. Nah boleh nggak kalau ada misalnya pas ada pengajian belum selesai sudah sholat sunnah gitu? Oh ya baik Pak. Begini Pak, ini nggak ada yang sholat sunat ya. Pertama pengajian itu nggak wajib Pak, pengajian itu sunnah. Kalau wajib berarti banyak berdosa itu orang di luar. Pengajian itu sunnah, dianjurkan. Ya kenapa? Karena menambah ilmu tidak wajib. Yang wajib itu sholat subuh. Ya. Kalau pengajian tidak wajib, cuma dianjurkan. Bagaimana kalau dia meninggalkan pengajian untuk sholat sunnah? Lah di sini bukan masalah hukumnya, boleh aja, cuma prioritasnya salah. Gini loh Pak, menuntut ilmu itu jauh lebih baik. Ini maksudnya saya masukkan kualitas. Jauh lebih baik daripada ibadah hatta sholat. Ada hadis yang sangat menarik. Suatu ketika Rasulullah SAW habis sholat zuhur, beliau Rasulullah habis sholat zuhur mestinya zikir ya, benar Pak ya? Zikir itu sunnah. Datanglah tamu dari Qais, Bani Qais, tamu yang kepingin belajar Islam, bahkan kepingin masuk Islam. Maka beliau layani tamu itu. Dia tinggalkan zikir, subhanallah, ditinggalkan. Karena belajar tentang Islam butuh waktu lama sampai asar. Jadi beliau tidak zikir, tidak sholat ba'diyah. Karena apa? Karena mengajar dan karena menuntut ilmu, ikuti pengajian. Kemudian setelah pulang ke rumah, beliau sholat ba'diyah duhur, ba'da asar. Istrinya nanya, ya Rasulullah ini sholat apa? Ba'da asar kan nggak boleh. Kata Rasulullah, ini sholat ba'diyah duhur, yang tadi ada tamu, saya lagi ngajar, makanya saya undurkan ba'da asar. Coba bayangkan. Ini kata Imam Nawawi itu menunjukkan bahwa ilmu dikedepankan daripada ibadah sunnah. Maka sebaiknya etika yang baik adalah ketika pengajian belum selesai, maka sebaiknya jangan sholat sunnah dulu. Kenapa? Karena ilmu lebih baik. Bahkan kalau orang belum sholat sunat, nuntut ilmu dulu boleh. Umumnya seorang ustadz, ini contoh aja, seorang ustadz datang terlambat, belum sholat sunnah, dia sholat maghrib, tapi jamaah sudah nunggu, maka sebaiknya ustadz itu ceramah dulu, tidak usah sholat ba'diyah dulu, karena jamaah nunggu. Kapan sholat sunnahnya? Nanti diqodok setelah isya, setelah kapan? Karena boleh mengqodok sholat sunat yang kita biasa melakukannya. Jadi pertanyaan Bapak tadi bagus, pengajian memang nggak wajib, tetapi lebih afdal daripada ibadah. Begitu, makanya saya katakan tadi baca Al-Quran. Ada loh jamaah yang kita lagi ngaji, lagi ceramah itu malah dia baca Al-Quran sendiri. Kenapa? Ngejar target, salah. Dia bacaannya salah, nggak dapat ilmu, ya gitu-gitu aja. Tutup dulu Al-Qur'annya, belajar dulu. Nah, begitu. Jadi ilmu itu lebih afdal daripada ibadah sunnah. Gitu Pak ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasulullah kan pernah Waalaikumsalam bersabda bahwa puasa Daud paling baik dan ibadahnya Nabi Daud paling baik. Tapi kenapa Rasulullah nggak melaksanakan puasa itu? Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, ini bagus nih pertanyaan ini. Beliau mengatakan puasa Daud itu paling baik, tapi beliau nggak melaksanakan. Menunjukkan apa para hadirin?
itu puasa Daud puasa yang paling baik khusus orang yang kuat dan tidak punya kesibukan, mungkin pengangguran atau apalah ya, di rumah atau apa, dan dia kuat orangnya, memang bakatnya puasa. Tetapi itu tidak bagus bagi orang semacam Rasulullah, karena Rasulullah itu mobilitasnya tinggi ya, kemudian beliau ya perlu kesehatan badan yang bagus, makanya beliau puasa Senin dan Kamis. Suatu ketika Ibnu Umar kalau nggak salah itu puasa Daud, disampaikan mendingan kamu puasa Senin Kamis karena nanti kalau sudah tua kamu lemes gitu. Jadi ini pentingnya kita memahami prioritas. Tidak setiap yang disampaikan Rasulullah kemudian dikerjakan Rasulullah. Kenapa? Karena kadang-kadang itu untuk umatnya, bukan untuk beliaunya. Atau yang kedua menunjukkan itu sunnah. Sunnah bukan wajib. Beliau melarang tapi beliau mengerjakan. Kenapa? Untuk menunjukkan sunnah, bukan berarti beliau melanggar, enggak, untuk menunjukkan sunnah. Maka seperti tadi pertanyaannya bagus, puasa Daud cocoknya untuk orang tertentu. Tapi bagi Rasulullah, Rasul itu memilih yang pertengahan, Senin dan Kamis, itu menunjukkan bahwa itu lebih ringan dibanding puasa Daud. Bukan berarti puasa Daud enggak baik. Maka kalau kita ngikuti Rasulullah SAW, yaitu Senin dan Kamis, walaupun puasa Daud baik bagi orang tertentu. Ayyamul Bid. Oh, Ayyamul Bid, iya kayak gitu. Kemudian begini para hadirin, ada sahabat, mohon maaf nih, sahabat mengatakan dia nggak pernah puasa. Kenapa? Karena dia mementingkan membaca Al-Quran. Kalau dia puasa habis suaranya, makanya dia lebih banyak membaca Al-Quran daripada puasa. Maka dia masuk surga dari pintu puasa, yang satu masuk surga dari sisi baca Al-Quran. Jadi orang itu beda-beda Pak, ada yang kuat puasa, ada yang malah bagus di baca Al-Qurannya. Jadi tidak bisa semua sunnah itu diterapkan kepada semua orang. Silakan Pak sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, untuk puasa Yaumul Bid itu apa di luar tanggal 13, 14, 15 dibolehkan? Dan kedua, tidak berurutan, terus kalau digabung dengan Senin Kamis apa bisa? Demikian Pak. Ya, ini pertanyaannya borongan. Alhamdulillah para ulama menjelaskan bahwa puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan itu tidak mesti 13, 14, 15, tidak mesti. Yang penting tiap bulan. Ya, kadang-kadang beliau Rasulullah itu tidak mesti Pak. Kadang-kadang beliau di tanggal lain. Kemudian yang kedua, jadi tidak mesti 13, 14, 15. Yang kedua, tidak mesti berurutan, boleh lompat-ngelompat tanggal 7, tanggal 8, tanggal 12 itu dibolehkan. Yang penting 3 hari setiap bulan. Yang berikutnya boleh digabung dengan Senin dan Kamis. Senin Kamis sudah 3 bulan 3 hari tiap bulan. Ya, itu para hadirin ya. Jadi hadisnya tidak letelek seperti itu. Ini perkataan para ulama ya. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibantu mic-nya dibantu. Mau tanya Pak Ustadz, kalau hari Jumat itu bagi laki-laki yang mau sholat Jumat kan harus yang berdagang ditutup dahulu. Bagaimana kalau perempuan berdagang di hari Jumat pada saat mau sholat Jumat juga? Apakah harus menunggu juga setelah sholat Jumat gitu, baru kita sholat gitu, yang perempuan? Ya. Baik, terima Bu. kasih. Ya, baik Bu. Pertama, yang wajib sholat Jumat hanya laki-laki, perempuan tidak wajib. Ini mayoritas ulama, walaupun sebagian mengatakan perempuan juga boleh, tapi sebaiknya perempuan di rumah aja. Masjid Al-Ikhlas itu nggak cukup untuk laki-laki, terus perempuannya mau kemana? Maka kalau ada ibu-ibu ikut, kasihan yang laki-laki. Ya itu udah pegang Bu ya. Perempuan sebaiknya sholat di rumah, bukan hari Jumat saja, hari biasa pun sebenarnya sebaiknya di rumah, kecuali ada pengajian, ada apa. Kalau Jumatan di rumah, masjidnya tidak cukup ya.
berikan sama laki-laki. Oleh karena itu yang dilarang jual beli itu hanya laki-laki yang wajib Jumatan. Kalau anak kecil, budak, orang-orang yang itu enggak wajib, maka boleh jual beli. Oleh karena itu tetap dibuka warung, tapi yang menunggu ibu-ibu, yang beli ibu-ibu juga. Laki-laki jangan, kecuali laki-laki yang mau ke masjid tidak punya kendaraan, dia naik Grab, dia naik angkot, kan jual beli itu. Jual beli jasa dibolehkan karena menuju Jumatan. Atau di jalan sandalnya putus, dia beli sandal pas adzan. Ya, kenapa? Karena untuk Jumatan. Jadi jual beli yang dilarang itu jual beli yang bukan untuk Jumatan. Kalau jual beli untuk Jumatan dibolehkan. Ya, karena untuk Jumatan. Ya, itu Bu ya. Termasuk Ramadan. Ramadan itu boleh enggak buka warung? Boleh enggak? Boleh, karena untuk ibu-ibu, untuk wanita haid, untuk anak-anak. Kalau semua warung ditutup, kasihan mereka makan apa? Makanya kalau warung terbuka itu ya jangan langsung digrebek gitu. Tanya dulu, ini untuk apa? Oh, untuk anak-anak, untuk ibu-ibu, untuk orang sakit, orang musafir. Nah, itu dibolehkan. Musafir kan enggak puasa. Gitu Pak ya. Jadi harus dijelaskan bahwa itu untuk orang-orang yang tidak puasa. Saya kira Pertanyaan itu, terakhir Ustaz, mohon penjelasan perihal fidyah untuk siapa dan apakah kalau sudah fidyah itu tidak perlu qada dan berapa ukuran fidyah? Baik, ini masalahnya agak panjang tapi saya singkat bahwa pertama, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, surat Al-Baqarah 184 ya, bahwa orang-orang yang tidak mampu atau merasa berat berpuasa, yaitu untuk orang tua yang sudah nggak bisa puasa, untuk orang sakit, untuk ibu hamil, ibu menyusui, ya, maka dia boleh meninggalkan puasa. Seandainya tidak bisa mengqadha, maka bayar fidyah. Bayar fidyah, ini sholat suruk nih baruan. Bayar fidyah. Jadi tidak perlu mengqadha. Memang ada sebagian ulama mengatakan kalau ibu menyusui dan hamil karena takut sama anaknya, nggak takut sama dirinya sendiri, dia mengqadha dan bayar fidyah. Tapi pendapat Syafi'i ini lemah. Yang benar bahwa kalau sudah membayar fidyah tidak perlu mengqadha, karena fidyah itu ganti daripada qadha. Sebagaimana kalau sudah tayamum, tidak kalau sudah wudu nggak perlu tayamum, nggak ada gabungan wudu dengan tayamum itu. Ini penggantinya. Maka fidyah itu membayar jika dia tidak bisa. Kalau dia mengqadha, umpamanya gini, orang sakit sudah sembuh, maka wajib mengqadha. Kalau nggak mampu baru fidyah. Jadi fidyah itu untuk orang yang tidak mampu mengqadha, para hadirin ya. Kemudian berapa jumlahnya? Kemudian kita terangkan jumlahnya adalah sekali makan. To'amu miskin untuk satu orang. Ukurannya adalah ada yang mengatakan satu nisfus sok, setengah zakat fitri. Ada yang mengatakan satu mud. Satu mud itu madzhab Syafi'i, satu mud itu seperempat zakat fitri karena satu sok itu adalah 4 mud. Kalau diuangkan ya, kalau diliterkan sekitar 1, sekian liter ya. Kalau diuangkan itu seperti diuangkan untuk dibeli makanan, karena fidyah ini boleh berupa makanan mentah atau makanan siap saji, dan itu lebih baik siap saji. Kita belikan makanan seharga 15 sampai 20 ribu. Tapi kalau diberikan lebih banyak, lebih baik berikan makanan yang harganya 25 ribu, 30 ribu dengan lauknya diberikan pada satu orang. Itu untuk mewakili satu hari puasa. Oleh karena itu pada hadirin rahimakumullah, ada Ibnu Mas'ud atau Anas bin Malik itu ketika sudah tua, beliau tidak bisa puasa, beliau mengumpulkan di akhir Ramadan 30 orang miskin langsung diberi makan sekali. Jadi 30 berarti sudah 30 hari. Makanya fidyah ini sebaiknya dilakukan di akhir puasa. Ya, di akhir puasa. Wallahu a'lam bissawab. Demikian para jamaah sekalian, insyaallah mudah-mudahan bisa berjumpa di lain kesempatan untuk membahas tema-tema perihal fikih, baik fikih
puasa, fikih sholat ataupun fikih muamalah lainnya. Pada kesempatan pagi ini kami ingin menyampaikan informasi bahwa sudah berapa hari, 3 hari kita kedatangan tamu musafir dari Pekalongan sebanyak 7 orang. Mereka sedang ditimpa kesulitan karena keberangkatan umroh yang tertunda, dari travelnya tidak ada kejelasan. Sementara keluarga terus menanyakan dan sekarang berada di masjid kita bisa mendoakan semoga diberikan kemudahan, diberikan kesabaran dan Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.